A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang keempat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan, sehingga kita kembali berkumpul di tempat ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, berupa salat isya secara berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, berupa salat tarawih, witir, dan mungkin dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Begitu banyak saudara kita ingin sampai di bulan suci Ramadan, akan tetapi takdirnya wafat sebelum sampai bulan suci Ramadan. Banyak saudara kita sampai di bulan suci Ramadan, tapi Allah berkehendak mereka tidak diberikan kekuatan seperti kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan di masjid ini. Salam serta salam tanpa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, malam yang lalu kita sudah mendengarkan sebahagian dari bagaimana etika kita jalani bulan suci Ramadan. Maka pada malam ini, sebagaimana amanah yang diberikan kepada kami, yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Terkait dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dari hadis ini, dari teks sebelumnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Jadi terkait masalah perintah puasa di awal-awal Ramadan, malam pertama, kedua, dan ketiga, sudah dijelaskan bahwa bulan suci Ramadan ini pada hakikatnya adalah bulan puasa, sahur siam. Sehingga di dalam hadis Rasulullah dikatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keikhlasan, karena keimanan, mengharapkan ridha balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Begitu juga bagaimana menjalani malam-malam Ramadan. Sebagaimana hadis yang kami bacakan tadi,
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Sebagian mufassirin mengatakan atau ahli hadis mengatakan bahwa qama di sini dianggap adalah ibadah salat sunnah. Ada lagi yang mempertegas bahwa qama di sini yang dimaksud adalah salat sunnah tarawih. Ada yang bertanya, Ustaz, adakah tarawih di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak pernah dengar. Tarawih yang ada itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang banyak diperdebatkan juga adalah tentang yang mana kapan yang benar. Tarawih 20 atau tarawih 8 atau tarawih 36 atau tarawih 41. Banyak orang berdebat terkait masalah tarawih ini, tapi tidak sedikit dari mereka capek berdebat tapi tidak melaksanakan juga. Yang pada intinya di sini adalah melaksanakan atau salat tarawih itu pada hakikatnya tidak terhingga jumlahnya. Walaupun ada beberapa contoh dari para sahabat dan para tabi'in. Misalnya pada masa Umar bin Khattab, di situ pertama dihimpun orang salat malam. Jadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di malam Ramadan, kemudian ada sahabat mengikutinya. Malam kedua juga demikian. Malam ketiga tambah banyak orang, sehingga karena kekhawatiran Rasulullah dia tidak muncul. Kemudian besoknya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa malam ketiga tidak muncul bersama kami untuk melaksanakan salat? Apa kata Rasulullah? Saya khawatir kalau salat malam itu di malam Ramadan dianggap wajib, sehingga ini adalah sunnah. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, salat malam di bulan suci Ramadan yang kita sebut dengan salat tarawih, Umar melihat berkelompok-kelompok orang melaksanakan salat. Ya, ada di depan, ada di sudut sana dan sebagainya. Sehingga Umar berpikir, alangkah baiknya kalau orang ini dikumpulkan dengan satu imam. Sehingga pada waktu itu salat tarawih atau salat malam di bulan suci Ramadan dilaksanakan secara berjamaah dengan satu imam. Jadi pada hakikatnya kalau kita mau ikuti Rasulullah, ya, secara zahir ini boleh kita berkelompok-kelompok, ada imam di sini, ada juga di situ, ada juga di sana. Akan tetapi dengan ijtihad Umar bin Khattab, salat tarawih ini dilakukan secara berjamaah. Jadi kalau kita mau berdebat tentang bid'ah, tidak ada pada masa Rasulullah, maka apa yang dilakukan pada malam ini termasuk bid'ah yang kita lakukan. Kalau berdasar bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, sesat. Begitu juga perdebatan tentang 11 rakaat, 21 rakaat, 37 rakaat, 41 rakaat. Yang pada intinya kita tidak perlu perdebatkan itu. Masing-masing punya dasar. Mungkin ulama melakukan suatu ibadah tanpa landasan yang jelas. Saya selalu mengingat pesan Al-Mukarram, ya, almarhum Andre Gurta, mantan ketua MUI Sulsel, K. Haji Abdul Muin Yusuf, Kalisidendreng. Beliau mengatakan narik angkan atau pandrita mulai akacueri nasabah mustahil atau pandrita pakai betul. Kalau sudah ada ulama yang melakukannya, ikutilah, karena mustahil mereka menyesatkan kita. Apalagi kita terkadang menjadikan kiblat itu adalah Saudi Arabia. Mereka melaksanakan 20 rakaat. Kini sebagian kita di Indonesia terlalu ego mengatakan 8 paling benar, ingin mengikuti Rasulullah. Tapi di dalam kisah, kalau kita mau mengikuti Rasulullah itu pernah melaksanakan sholat malam satu rakaat dengan bacaan yang tidak terlalu cepat, itu khatam Al-Baqarah dan An-Nisa. Berapa juz itu?
kalau mau ikuti Rasulullah. Bahkan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas pernah mengikuti Rasulullah SAW salat rakaat pertama itu Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Jadi kalau mau ikuti yang 8 rakaat yang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, ya panjang-panjang bacaannya. Nah kita sudah 8, tidak khusus lagi, masih menyalahkan yang 20 rakaat. Kenapa sahabat berijtihad melakukan 20 rakaat? Supaya ada jeda sedikit. Bahkan kalau kita membaca sejarah, sahabat itu di dalam melaksanakan sholat ada yang menggantungkan tali untuk sandaran tangannya supaya tidak jatuh. Begitu lamanya kalau berdiri. Nah kita terkadang jangan bisa 1 juz, jangan bisa 1 juz baca imam, setengah halaman saja, nah mulai gelisah. Apalagi kalau taktilnya diperbaiki, langsung tidak mengerti itu imam. Coba ya. Padahal sebenarnya salah satu di antara menghidupkan malam-malam Ramadan itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka di setiap huruf itu bernilai 1 kebajikan. Dan 1 kebajikan itu adalah dikali 10 pahalanya. Kemudian lanjutkan Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 1 huruf, maka 1 huruf itu bernilai 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu bernilai 10 pahala. Kemudian dilanjutkan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Coba bayangkan. Jadi alif lam mim saja dibaca itu sudah 30 kebaikan kalau hitungan matematika. Belum lagi di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih maknanya bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam salatnya, maka di setiap hurufnya itu adalah bernilai 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia memiliki wudu, maka dia mendapatkan 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa wudu, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau dalam salat 1 huruf 100 yang diperoleh, coba bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim, jumhur mufassirin mengatakan kurang lebih 19 huruf. Baru Bismillahirrahmanirrahim dikali 100 berarti 1900 kebaikan. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita ketika panjang-panjang bacaannya imam mulai gelisah, bahkan mencari masjid yang kilat khusus. Biasa anak-anakku juga request, Abi, kalau tidak ada jual cermata kita ke masjid sana. Masjid mana? Masjid Panter. Istilahnya masjid Panter. Cepat bacaannya. Dia bilang tidak cepat di situ, Ustaz. Tidak cepat di situ, Abi. Kenapa, Pak? Ya 1 ayat 1 rakaat. Bagus bacaannya, 1 ayat 1 rakaat. Bahkan pernah waktu saya SMA ada teman memimpin sholat tarawih. Tapi Allah Akbar setelah Al-Fatihah langsung mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Langsung bubar, kaget sih. Dia juga padahal sebenarnya serius. Apakah salah kalau hanya Yasin dibaca dalam 1 rakaat? Tidak salah, tapi tak lewat-lewat dosen gitu ya. Jadi apa salahnya kita menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan memperbanyak sholat kita? Jamaah rahimakumullah. Jadi kita tidak perlulah memperdebatkan yang mana benar 8, yang mana benar 20, yang mana benar 36, yang mana benar 41. Intinya semuanya benar. Kalau begitu siapa yang salah? Yang salah juga tidak mau sholat tarawih, itu saja. Dan yang kedua, yang salah siapa? Yang salah jangan salahkan orang lain. Karena kita tidak tahu cara kita ini yang paling benar atau tidak. Kita laksanakan yang mana kita yakini benar dan ada landasan, ada sandaran kita. Yang istilahnya itu adalah ittiba, mengikuti ulama. Apakah ada 8? Ada 20? Ada.
ada 36 ada 41 ada yang tertinggal ada. Jadi silahkan laksanakan. Apalagi bulan suci Ramadan, kita tidak tahu apakah kita akan sampai di Ramadan tahun depan. Bahkan kita tidak boleh terlalu beryakin bahwa saya akan tamat di Ramadan ini. Artinya sampai di akhir Ramadan ini tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Karena begitu banyak saudara kita bercanda nih, tiba-tiba ada keberitaannya meninggal. Oleh itu manfaatkan semaksimal mungkin. Tidak perlu memusingi ibadahnya orang. Tidak perlu memusingi apa yang dilakukan orang terkait masalah ibadah. Pusingi ibadah kita. Bagaimana dengan saya? Masalahnya orang mengaji sih, coba kuliah ya. Ribut caranya mengaji, motor dibilang, kenapa kau pusing? Ngaji tono ikut. Gak ada tong orang itu sok-sok menasihati. Itu yang kasih tos-tos senjata terlalu ribut mengaji. Nah ganggu kita juga salah. Amma kau bangun, mengaji kau juga. Tapi dia tong berlomba di situ agak besar sedikit suaranya. Nah tambah itu nih suaranya. Tidak usah. Ibadahlah. Jamaah rahimakumullah. Marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hidupkan malam-malam Ramadan kita ini dengan banyak membaca Al-Quran. Jangan juga ketika melihat temannya mengaji, dulu sebelum Ramadan, tetangganya tidak pernah ke masjid. Sekalinya Ramadan, setelah sholat subuh tinggal ke mengaji, nak kopi-kopi. Nak turuni kapal Lailatul Qadar, makanya kerukuran sedikit. Milton dibilang, astagfirullahaladzim. Ini yang terkadang merusak sebagian saudara kita. Susah ke masjid gara-gara sudah sholat, mungkin masih dicerita. Tidak ke masjid dicerita, ke masjid dicerita lagi. Itulah kelemahannya kita. Ya. Tidak salah lah mungkin yang siapa ini orang stand up comedy, orang Kristen ini yang mengatakan Indonesia itu orang terkepo sedunia. Karena biar masalah begitu dikepoi juga, tidak perlu lah. Mari kita berlomba-lomba. Bagaimana menghidupkan malam Al-Quran, malam Ramadan? Perbanyak sholat sunnah kita. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Begitu juga terhadap anak-anak kita, walaupun itu berat. Apa tantangan kita? Tantangan berat kita adalah ini. Coba evaluasi diri kita. Yang mana paling sering kita baca? WhatsApp kita ataukah Al-Quran? Ada tuh orang mengatakan, mana Al-Quran? Al-Quran saya ada di sini. Pertanyaannya, yang mana sering kau buka? Al-Quran atau HP-mu? Karena jujur saja, waktunya aku lupa di mana aku simpan Al-Quran. Saya bilang, ada di HP. Paling sering bergetar sedikit, dibuka lagi. Oh WA. Tidak enak tuh kalau tidak dibuka ya. Karena kenapa? Siapa tahu penting. Padahal isinya hai. Itu sih. Jadi banyak godaannya. Jangan terlalu mengandalkan HP untuk mengaji. Saya tidak larang, silahkan kalau memang kita punya iman yang kuat, mungkin lebih kuat dari saya, silahkan. Tidak bawa Al-Quran, hanya HP saja. Mana HP Al-Quran? Ada di sini guys. Baru saya percaya Bapak Ibu, kalau kita bawa HP, matikan kuotanya. Baru gak percaya. Tapi kalau jalan kuotanya gak percaya, gak saya. Makanya baca Al-Quran, miliki Al-Quran. Ada yang mengatakan, Ustaz, ini kan terjadi perdebatan orang yang halangan, bolehkah membaca Al-Quran? Ya sekarang terjadi perdebatan itu antara pegang Al-Quran ketika halangan tidak bisa pegang Al-Quran. Ada sebagian ulama mengatakan boleh mengaji kalau memperbaiki bacaan atau memperbaiki hafalan dengan cara bukan Al-Quran yang umum yang tidak ada terjemahnya, tapi Al-Quran yang ada terjemahnya. Karena itu dianggap tafsir. Itu satu pendapat. Ada yang membolehkan, tapi kalau kita lebih hati-hati lagi, saya itu lebih hati-hati tidak pegang, silahkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, anak kita. Ini anak dua ini yang di depan saya, anak saya tawar-menawar masalah mengaji Bu, Pak, dengan HP. Bikin perjanjian, ku kasih ku HP-mu dengan catatan. Ada catatannya Pak Bu. Mengaji. Syaratnya pertama, mengaji minimal 4 halaman setiap selesai sholat wajib. Pernah gak salah sebut? Maunya itu saya bilang 2 halaman,
Saya bilang, 2 lembar, saya bilang 2 halaman. Langsung bilang, yes. Kenapa dia gembira sekali nih? Pas cek, saya salah sebut. Bukan 2 halaman, 2 lembar. Langsung gak kepala. Tapi tadi MOU-nya begitu. Awalnya anak-anak kita tidak ikhlas. Dan uji kejujurannya, saya mengatakan, waktu malam-malam pertama saya ceramah bicara tentang salah satu di antara yang membatalkan pahala puasa itu adalah dusta. Jadi kuliah lihat ini, dusta. Jadi kalau kau dustai saya, kau bilang halaman baru 2 halaman, tidak ada pahala puasa itu, nak, mulai gelisah. Jadi itu macam-macam gayanya. Terkadang mengaji baring, terkadang miring. Yang penting mengaji dulu, tidak perlu kita sampaikan dulu, ada mengaji begini. Namanya juga anak-anak. Terkadang kita juga berdebat dengan mamanya, dilarang makan mie dan sebagainya dan sebagainya. Intinya yang penting mah puasa agak gimana, yang penting tidak haram. Kalau cuma Indomie siapkan, haram Indomie tidak, tahu tidak, makan saja. Ada masanya itu dia enak makan itu, biarkan saja sampai poge kalau menurut saya. Jangan kita terlalu tekan anak-anak kita masalah begitu yang persoalannya tidak prinsipil. Yang penting anak kita mau beribadah. Pada masa Rasulullah kurang mainan, dipaksa anaknya berpuasa. Setengah mati cari mainan, sekarang ada di HP. Tapi itu tadi kita batasi. Bagaimana mereka bisa mencintai Al-Quran. Ya sama dengan kemarin dia bertanya, Abi, bisakah saya mengaji kalau ada orang ceramah? Bisa. Karena kenapa? Biasa main-main kalau tidak mengaji. Semaran bikin. Nah tujuannya ternyata mengaji supaya nanti tutup memang itu 4 halaman setiap waktu salat. Jadi kalau baca misalnya 8 halaman, oh berarti itu waktu salat, waktunya untuk main HP. Saya juga harus pegang kata-kata saya, biarkan. Daripada tidak mengaji, itu saja. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan sempat dan kesimpulan bahwa marilah kita berusaha menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Yang menurut para ulama diantaranya itu adalah salat malam atau salat tarawih. Ya, tidak perlu kita perdebatkan yang mana yang paling benar, 8kah, 20kah, 36 atau 40. Yang pada intinya kita laksanakan. Jangan menyalahkan orang lain. Karena yang salah itu adalah yang tidak melakukannya, kemudian yang kedua yang menyalahkan orang lain. Kemudian selanjutnya banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran secara total diturunkan di bulan suci Ramadan. Ada ulama mengatakan pada malam 17 Ramadan. Nanti setelah itu baru turunkan secara berangsur-angsur. Maka bacalah Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Kemudian janganlah kita gelisah ketika imam membaca Al-Quran panjang-panjang pada saat sholat, karena pada hakikatnya bacaan pahalanya itu untuk kita, dan makin banyak bacaannya makin banyak pahalanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.